Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, mata kuliah Kapitas Lekta, Tadris Matematika 3C, yang beranggotakan saya, Siti Lutfiana Azizah, dan teman saya, Indah Nur Fitriani. Di sini kami akan membawakan materi yang terkait dengan transformasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama. Materi pertama yaitu transformasi. Pengertian transformasi adalah mengubah setiap koordinat titik menjadi koordinat titik lainnya dengan suatu aturan tertentu. Misalnya, transformasi T terhadap titik P yang beranggotakan X, Y akan menghasilkan bayangan P bayangan di mana anggotanya adalah X bayangan, Y bayangan. Operasi tersebut dapat ditulis seperti yang ada di PPT, teman-teman bisa lihat seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama ada translasi atau pergeseran, yang kedua ada refleksi atau pencerminan, yang ketiga ada rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi atau perkalian. Yang pertama translasi atau pergeseran. Translasi merupakan perubahan objek dengan cara menggeser objek dari satu posisi ke posisi lainnya dengan jarak tertentu. Penentuan hasil objek melalui translasi itu cukup mudah. Caranya hanya dengan menambahkan absis dan ordinat dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuannya. Untuk lebih jelasnya mengenai proses translasi, dapat dilihat gambar pada PPT, di mana titik P akan ditranslasi pertama oleh absis A dan ordinat B, maka diperoleh hasil pergeseran P1 yaitu X plus A, Y plus B. Untuk pergeseran yang kedua atau dua kali, di mana P ditranslasi oleh translasi kedua sama dengan translasi pertama sama dengan A plus P, B plus Q, di mana hasil dari pergeseran kedua P2 yaitu X plus A plus P, Y plus B plus Q. Bisa dilihat pada gambar atau grafik. Titik P yang berwarna biru itu titik asal atau titik mula-mula, kemudian digeserkan oleh absis A dan ordinat B, maka menjadi P hasil pergeseran 1 X plus A, Y plus B, kemudian digeserkan kembali oleh absis P dan Q, maka akan diperoleh P pergeseran kedua yaitu X plus A plus P, Y plus B plus Q. Contoh soal yang pertama, tentukan bayangan titik 3,7 oleh translasi 4,2. Pembahasannya kita misalkan dulu titik P adalah 3,7. Translasi 4,2, maka P 3-7 akan menjadi P1 3 plus 4, min 7 plus 2. Hasilnya adalah 7, min 5. Contoh translasi yang kedua, diketahui koordinat titik P adalah 4, min 1. Oleh karena translasi 2A diperoleh bayangan titik P yaitu P bayangan min 2A, min 4 dan tentukan nilai A-nya. Pembahasannya translasi 2A, maka P 4, min 1 menjadi P bayangan min 2A, min 4. Untuk mencari nilai A, maka kita harus mentranslasi titik P dengan translasi 2A. Diperoleh P bayangan 2 plus 4, A plus min 1. Pada soal udah ditentuin, diperoleh bayangan titik P yaitu P bayangan min 2A
min 4, min 4. Maka kita samakan ruas kiri dengan ruas kanan, di mana P bayangan min 2A min 4 pada ruas kiri sama dengan P bayangan 2 plus 4, A plus min 1 pada ruas kanan. Maka diperoleh hasil min 2A sama dengan 6, A sama dengan 6/2. A-nya itu adalah min 3. Yang kedua ada refleksi atau pencerminan. Pencerminan atau yang lebih sering disebut dengan refleksi, seperti halnya bayangan benda yang terbentuk dari sebuah cermin. Sebuah objek yang mengalami refleksi akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh sebuah cermin. Hasil dari refleksi dalam bidang kartesius tergantung sumbu yang menjadi cerminannya. Pada gambar, ada sebuah segitiga pada bidang kartesius di kuadran pertama, lalu dicerminkan oleh sumbu Y, maka bayangannya atau hasil dari pencerminan akan berada pada bidang kartesius kuadran kedua. Rumus umum refleksi: 1. Pencerminan terhadap sumbu min X, maka X, Y akan menjadi X min Y. 2. Pencerminan terhadap sumbu min Y, maka X, Y akan menjadi min X, Y. 3. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka X, Y akan menjadi Y, X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, maka X, Y akan menjadi min Y, min X. 5. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H, maka X, Y akan menjadi 2H min X, Y. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, maka X, Y akan menjadi X, 2K min Y. Selanjutnya yaitu ada jenis refleksi atau pencerminan dengan menggunakan matriks. Yang pertama sumbu X, maka matriksnya 1, 0, 0, min 1. Sumbu Y, matriksnya yaitu min 1, 0, 0, 1. Garis Y sama dengan X, matriksnya 0, 1, 1, 0. Garis Y sama dengan min X, matriksnya 0, min 1, min 1, 0. Jika titik pusat atau titik O 0,0, matriksnya min 1, 0, 0, min 1. Untuk garis X sama dengan H, matriksnya 2H, O, dikurangi matriks 1, 0, 0, 1, dikali dengan matriks AB. Sedangkan untuk garis Y sama dengan K, matriksnya 0, 2K, dikurangi matriks 1, 0, 0, 1, dikali dengan matriks AB. Pada slide sebelumnya sudah diterangkan tentang jenis-jenis refleksi dalam bentuk tabel. Sekarang pada slide ini akan dijelaskan mengenai pencerminan terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Bisa teman-teman lihat pada gambar, itu ada titik A yang akan direfleksi oleh sumbu X. Maka matriks transformasinya berbentuk A direfleksikan oleh sumbu X akan menjadi A bayangan sama dengan matriks A bayangan B bayangan sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikali matriks A B sama dengan matriks A min B. Jadi pada pencerminan terhadap sumbu X, nilai absisnya itu tetap dan ordinatnya menjadi kebalikannya. Selanjutnya pencerminan terhadap sumbu Y. Ini merupakan kebalikan dari pencerminan terhadap sumbu X.
di mana nilai absis menjadi kebalikannya dan nilai ordinatnya tetap. Bisa dilihat pada gambar, itu ada titik A yang akan direfleksikan oleh sumbu Y, maka bentuk matriks transformasinya adalah A yang A refleksi sumbu Y, maka A bayangan sama dengan matriks A bayangan B bayangan sama dengan matriks min 1, 0, 0 min 1 dikali A B sama dengan matriks min A B. Yang ketiga yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini akan mengakibatkan nilai absis menjadi ordinat, begitu juga nilai ordinat akan menjadi absis, jadi dibalik. Pada gambar, diketahui bahwa ada titik A yang akan direfleksikan oleh garis Y sama dengan X, maka bentuk matriks transformasinya yaitu A refleksi garis Y sama dengan X akan menjadi A bayangan sama dengan matriks A bayangan B bayangan sama dengan matriks 0, 1, 1, 0 dikali matriks AB sama dengan matriks BA. Yang keempat yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini akan membuat nilai absis menjadi kebalikan dari ordinat, sedangkan nilai ordinat akan menjadi kebalikan dari absis. Pada gambar, diketahui ada titik A yang akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bentuk matriks transformasinya adalah A refleksi garis Y sama dengan min X akan menjadi A bayangan sama dengan matriks A bayangan B bayangan sama dengan matriks 0 min 1 min 1 0 dikali matriks AB sama dengan matriks min B min A. Yang kelima yaitu pencerminan terhadap titik asal O 0,0 atau titik pusat. Hasil pencerminan terhadap titik asal atau titik pusat adalah nilai absis dan ordinat menjadi kebalikannya. Pada gambar diketahui titik A akan direfleksikan dengan titik O 0,0 atau titik pusat, maka bentuk matriks transformasinya adalah A refleksi titik O 0,0 akan menjadi A bayangan sama dengan matriks A bayangan B bayangan sama dengan matriks min 1 0 0 min 1 kali matriks AB sama dengan matriks min A min B. Selanjutnya yang keenam, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Ini akan membuat titik absis bergeser sejauh 2H, sedangkan nilai titik ordinatnya itu tetap. Bisa teman-teman lihat pada gambar pada slide ke-11 yang atas yang menggunakan tanda panah warna merah, itu terdapat titik A yang akan direfleksikan dengan garis X sama dengan H, maka bentuk matriks transformasinya yaitu A refleksi garis X sama dengan H menjadi A bayangan sama dengan matriks A bayangan B bayangan sama dengan matriks 2H min A B matriks. Selanjutnya yang ketujuh, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Ini akan membuat titik ordinatnya bergeser sejauh 2K, sedangkan nilai titik absisnya yaitu tetap. Bisa teman-teman lihat di gambar yang bawah, ada titik A yang akan direfleksikan oleh garis Y sama dengan K. Maka bentuk matriks transformasinya adalah A refleksi garis Y sama dengan K akan menjadi A bayangan sama dengan matriks A bayangan B bayangan sama dengan matriks A sebagai absis dan 2K min B sebagai ordinat. Selanjutnya yaitu ada contoh refleksi.
Tentukan bayangan titik M 2,-5 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Penyelesaiannya ada dua cara. Cara yang pertama yaitu cara yang bukan matriks atau rumus, dan cara yang kedua yaitu cara matriks. Kita coba di cara yang bukan matriks. Karena pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, pada slide-slide sebelumnya dijelaskan tentang rumusnya, maka titik A, B menjadi min B, A. Maka penyelesaian dari soal 1 adalah bayangan titik M 2,-5 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X adalah M bayangan 5,-2. Kemudian cara yang kedua yaitu cara dengan menggunakan matriks. Akan diperoleh matriks X bayangan Y bayangan sama dengan matriks 0, min 1, min 1, 0 dikali matriks XY. Penggunaan matriks bisa teman-teman lihat pada tabel yang ada pada slide ke-7. Selanjutnya kita masukkan titik M 2,-5 sebagai absis dan ordinat pada matriks XY. Maka akan diperoleh matriks X bayangan Y bayangan sama dengan matriks 0, min 1, min 1, 0 dikali matriks X 2 dan Y-nya min 5. Maka akan diperoleh hasil matriks X bayangan Y bayangan sama dengan matriks min 5, 2. Jadi bayangannya adalah M bayangan 5,-2. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Indah Nur Fitriani. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran merupakan perubahan kedudukan objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Besarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar alfa disepakati untuk arah yang berlawanan dengan arah jalan jarum jam. Jika arah perputaran rotasi suatu benda searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk adalah min alfa. Hasil rotasi suatu objek tergantung dari pusat dan besar sudut rotasi. Perhatikan perubahan letak kedudukan segitiga yang diputar sebesar 135 derajat dengan pusat O 0,0 pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu rumus rotasi atau perputaran. Adapun rumus yang digunakan dalam rotasi transformasi geometri antara lain: yang pertama, rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat AB, maka XY dirotasikan dengan rumus min Y plus AB X min A plus B. Selanjutnya, rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat AB, maka XY dirotasikan maka dengan rumus min X plus 2A plus B min Y plus 2B. Selanjutnya, rotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat AB, maka XY dirotasikan dengan rumus Y min B plus A min X plus A plus B. Lalu selanjutnya, rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0, maka XY dirotasikan dengan rumus min Y, X. Lalu selanjutnya, rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0, maka XY dengan rumus min X, min Y. Lalu selanjutnya, rotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat 0,0,
maka XY dengan rumus Y min X. Selanjutnya ada jenis rotasi. Yang pertama, rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar alfa. Rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar alfa derajat akan memutar titik koordinatnya sebesar alfa berlawanan arah jarum jam. Untuk mendapatkan titik bayangan dapat menggunakan persamaan matriks transformasi rotasi berikut. A bayangan sama dengan AB bayangan sama dengan cos alfa sin alfa min sin alfa cos alfa matriks AB matriks. Lalu selanjutnya ada rotasi dengan pusat Mn sebesar alfa. Prinsip pada rotasi dengan pusat P M, sebesar alfa sama dengan rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar alfa. Arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Yang menjadi pembeda adalah titik pusat rotasinya. Bersamaan matriks transformasi rotasi untuk menentukan bayangannya adalah sebagai berikut. A bayangan sama dengan AB bayangan sama dengan cos alfa sin alfa min sin alfa cos alfa. Matriks A min M B min N matriks plus Mn matriks. Selanjutnya yang ketiga, rotasi dengan pusat 0,0 sebesar alfa kemudian sebesar beta. Rotasi juga dapat dilakukan lebih dari satu kali. Berikut ini adalah matriks rotasi untuk menentukan bayangan oleh rotasi dengan pusat O 0,0. Rotasi pertama sebesar alfa derajat, selanjutnya adalah rotasi sebesar beta derajat. Dengan rumus A bayangan sama dengan AB bayangan sama dengan cos sudut A plus B sin A sudut A plus B min sin sudut A plus B cos sudut A plus B matriks dikali AB matriks. Selanjutnya yang keempat, rotasi dengan pusat P M, N sebesar alfa kemudian sebesar beta. Selain itu, rotasi juga dapat dilakukan lebih dari satu kali dengan pusat rotasi pada titik P. Berikut ini adalah matriks rotasi untuk menentukan bayangan oleh rotasi dengan pusat P M, M. Rotasi dilakukan berturut-turut untuk sudut alfa dilanjutkan beta derajat. Dengan rumus A bayangan sama dengan AB bayangan sama dengan cos sudut alfa plus beta sin sudut alfa plus beta min sin sudut alfa plus beta cos sudut alfa plus beta matriks dikali A min B min N matriks ditambah Mn matriks. Contoh soal rotasi. Ke-1. Titik A dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah putar jarum jam. Tentukanlah bayangan titik A. Jawabannya X, Y bayangan sama dengan 0, 1, min 1, 0 matriks. X, Y matriks. Lalu X, Y bayangan sama dengan 0, 1, min 1, 0 matriks kali 2, 1 matriks. Lalu X, Y bayangan sama dengan min 1, 2 matriks. Dengan demikian, X bayangan sama dengan min 1 dan Y bayangan sama dengan 2. Jadi, bayangan titik A 2,1 oleh rotasi terhadap O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam adalah A bayangan min 1,2. Lalu selanjutnya nomor 2. Titik B 5,-1 dirotasikan terhadap titik P 2,3 sejauh 90 derajat searah putaran jarum jam. Tentukanlah bayangan titik B tersebut. Jawabannya X, Y bayangan sama dengan 0, min 1, 1, 0 matriks. X min A, Y min B matriks ditambah A, B matriks.
Lalu X, Y bayangan sama dengan 0, min 1, 1, 0 matriks. 5, min 2, min 1, min 3 matriks ditambah 2, 3 matriks. Lalu X, Y bayangan sama dengan min 4, min 3 ditambah 2, 3 matriks. Selanjutnya X, Y bayangan sama dengan min 2, 0 matriks. Dengan demikian X bayangan sama dengan min 2 dan Y bayangan sama dengan 0. Jadi koordinat bayangan titik B 5, min 1 oleh rotasi terhadap titik P 2,3 sejauh 90 derajat searah putaran jarum jam adalah B bayangan min 3,0. Selanjutnya yaitu dilatasi. Dilatasi disebut juga dengan pembesaran atau pengecilan suatu objek. Jika transformasi pada translasi, refleksi, dan rotasi hanya mengubah posisi benda, maka dilatasi melakukan transformasi geometri dengan merubah ukuran benda. Ukuran benda hasil dilatasi dapat menjadi lebih besar atau dapat menjadi lebih kecil. Perubahan ini bergantung pada skala yang menjadi faktor pengalinya. Rumus dalam dilatasi ada dua, yang dibedakan berdasarkan pusatnya. Selanjutnya, rumus dilatasi titik pusat A, B terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala M. A bayangan sama dengan AB bayangan sama dengan M 0, 0 M matriks, AB matriks sama dengan AM, BM matriks. Lalu dilatasi titik A, AB terhadap pusat P, KL dengan faktor skala M, maka rumusnya A bayangan sama dengan AB bayangan sama dengan M 0, 0 M matriks A min K, B min L matriks plus KL matriks. Selanjutnya yaitu contoh soal dilatasi. Yang pertama, tentukanlah bayangan titik P 6,3 oleh dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala min 1/2. Jawabannya, X, Y bayangan sama dengan K 0, 0 K matriks kali X, Y matriks. Lalu X, Y bayangan sama dengan min 1/2, 0, 0 min 1/2 matriks kali min 6, 3 matriks. Lalu X, Y bayangan sama dengan 3 min 3/2. Dengan demikian X bayangan sama dengan 3 dan X bayangan sama dengan min 3/2. Jadi bayangan titik P min 6,3 oleh dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala min 1/2 adalah P bayangan 3, min 3/2. Selanjutnya, nomor 2. Tentukanlah bayangan titik P 2, min 1 oleh dilatasi terhadap titik pusat A 3,4 dengan faktor skala min 3. Jawabannya, X, Y bayangan sama dengan K 0, 0 K matriks. X min A, Y min B matriks ditambah A, B matriks. X, Y bayangan sama dengan min 3, 0, 0 min 3 dikali 2 min 3 min 1 min 4 matriks ditambah 3, 4 matriks. Lalu X, Y bayangan sama dengan min 3, 0, 0 min 3 kali min 1 min 5 matriks ditambah 3, 4 matriks. Kemudian X, Y bayangan sama dengan 3, 15 matriks ditambah 3, 4 matriks. Lalu X, Y bayangan sama dengan 6, 19. Dengan demikian, X bayangan sama dengan 6 dan X bayangan sama dengan 19. Jadi bayangan titik P 2, min 1
oleh dilatasi terhadap titik pusat A 2,-1 dengan faktor skala min 3 adalah P bayangan 6,19. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.